Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti di sini mau eh, mereview bagaimana agar kita tidak tertipu dari orang yang mengaku-ngaku sebagai pihak Shopee. Kemarin saya pada tanggal 13 Februari 2021 itu mendapatkan telepon dari orang yang mengaku-ngaku dari pihak Shopee dengan dalih bahwa saya itu mendapatkan voucher cashback senilai 2 juta. Nah, dia menelpon ini sebanyak 4 kali. Biasanya ada logo ini Shopee Live karena dia juga mengaku-ngaku ini langsung live loh Kak, ini biasanya gitu. Ini kakak mendapatkan voucher belanja cashback senilai 2 juta gitu, biasanya itu. Nah, nomornya ini. Tapi kalau nomor resmi dari Shopee itu tidak ada yang ini plus 1 yang buka kurung 201 tutup kurung, itu enggak ada. Saya lupa nomornya, bisa dicek sendiri di akun Shopee Anda masing-masing. Nah, kemarin pada tanggal 13 Februari saya mendapatkan telepon masuk. Ini awal mula pukul 17.29, jadi sore, Sabtu sore itu, dan berakhir itu pukul 10 malam. Jadi selama 4 jam setengah saya itu bertransaksi dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai Shopee, dan akun saya juga sempat kebobol sama dia karena saya juga sempat menyebutkan nomor verifikasi, jadi dianya bisa login. Saya dengan tidak sadar menyebutkan karena tujuannya dia adalah untuk mengambil semua dana atau uang yang ada di Shopee Pay kita, Shopee Pay Later, dan Shopee Pinjam. Nah, itu semuanya nanti akan dikuras habis. Bahkan saya juga kemarin sempat menyebutkan nomor rekening. Jadi kalau saya kemarin sempat menyebutkan username dan segalanya yang dia perintahkan, itu mungkin semua rekening saya juga semua habis. Tapi alhamdulillah selama 4 jam setengah ditelepon sama orang tak dikenal itu tidak sepeser pun uang saya, baik yang di rekening maupun yang di akun Shopee, itu diambil. Alhamdulillah masih utuh 100%. Maka dari itu, agar tidak terjadi pada Anda semuanya, saya akan mereview videonya di sini. Maka simak videonya dari awal sampai akhir. Oke. Oke, langsung saja kita masuk akun Shopee-nya. Tapi jangan lupa sambil melihat video saya sambil subscribe ya, biar lebih semangat lagi saya untuk memberikan konten-konten berikutnya. Terus langsung saja kita masuk ke Shopee. Biasanya si pelaku itu terlebih dahulu menyebutkan akun username Shopee kita. Username Shopee kita. Biasanya ini. Nah, ini biasanya disebutkan username-nya Saidatuni Ama. Nah, itu disebut, apakah ini benar dengan akun Saidatuni Ama? Nah, kemudian nomor yang untuk login itu biasanya juga disebutkan, seumumnya 085 bla bla bla. Nah, apakah itu benar? Ya, benar. Nah, kemudian tidak lama kemudian nomor yang tadi disebutkan itu mendapatkan telepon. Dari operator resmi dari Shopee. Dia menelpon dari operator, memberikan 6 kode biasanya memberikan 6 kode. Nah, kita nantinya disuruh nyatet kode itu. Nah, kemudian dikasih tahu kepada si pelaku itu, kitanya disuruh menyebutkan. Nah, secara otomatis ketika kita sudah menyebutkan kode yang diberikan oleh operator tadi yang berupa 6 digit, itu
secara tidak sadar si pelaku itu sudah masuk ke akun kita. Jadi selama akun kita sudah dibobol sama dia, nah kita nantinya kalau sudah terputus dengan dia, otomatis akun resmi Shopee kita itu sudah terblokir karena dia sudah mengganti untuk login. Biasanya nomornya sudah diganti, itu kalau yang secara otomatis. Kemudian ada cara lain lagi yang manual. Biasanya kita disuruh sini, mulai dari awal biasanya kita disuruh untuk masuk ke pengaturan. Nah, di sini masuk ke pengaturan, disuruh buka ini profil saya. Nah, profil saya. Nah, kemudian biasanya kita itu disuruh untuk mengganti nomor handphone yang digunakan untuk mendaftar akun Shopee kalian. Ya, atau yang biasa untuk login. Biasanya kan untuk loginnya pakai nomor yang Anda daftarkan. Biasanya kita disuruh ini. Nah, disuruh banyak ini ketik ubah. Nah, kalau kita disuruh ketik ubah, ini jangan mau. Nanti kalau kita menuruti dan sampai merubah nomor handphone Anda sendiri, nanti secara otomatis akun kita juga sudah dibobol, sudah dihack. Jadi kita nanti sudah nggak bisa masuk lagi karena nomor sudah diganti otomatis gitu. Itu caranya masuk kepada akun kita. Nah, tujuannya apa? Karena kalau sudah menguasai akun kita, nanti semua data-data yang ada di akun Shopee kita itu nantinya juga dikuras habis. Jadi kita masih dituntun terus, seperti dana Shopee Paylater. Nanti biasanya kita diambil, nanti disuruh nyebutkan kode PIN-nya, nanti ada langkah-langkahnya di belakang. Terus ada lagi di sini ada saldo penjualan. Nah, ini nanti juga diambil. Nanti kalau yang penjualnya sudah besar, itu ada Shopee pinjam untuk penjual, juga diambil dengan syarat menyebutkan nomor rekeningnya gitu. Jadi intinya tadi, apabila ada orang yang menelpon kita, itu jangan mau untuk merubah nomor telepon yang untuk login ini, jangan sampai dirubah. Kalau disuruh merubah nomor yang ada di sini, itu sudah jelas penipuan. Atau dengan cara yang awal tadi, ketika ada operator yang menelpon dan memberikan kode 6 digit, kemudian kita disuruh menyebutkan, itu sudah pasti adalah penipuan. Itu. Kemudian setelah akun kita sudah dibobol tapi kita juga tidak sadar, kita itu juga masih diarahkan sama pelaku itu. Kita diarahkan untuk menyebutkan kode PIN. Jadi caranya begini. Nah, di sini kita disuruh untuk mengaktifkan pengaturan chat di sini. Nah, ini template pesan. Nah, ini disuruh untuk diaktifkan. Nah, ini suruh diaktifkan, karena kalau tidak diaktifkan itu si pelaku tidak bisa membaca informasi dari kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya sebagai contoh ini. Nah, ini di sini tidak ada informasi-informasi dari kita. Nah, ini enggak ada, di sini kosong. Tapi kalau kita aktifkan coba ini pengaturan chat, terus template pesan. Nah, ini kita aktifkan. Nah, ini nanti ini info. Nah, ini dia adalah
yang menulis adalah si penutur itu sendiri. Kita disuruh untuk mengisi data-data di sini, username, password, email. Biasanya ini ketika kita disuruh menyebutkan nomor rekening yang lewat mobil banking ini mobil banking. Nah itu, nah ini info pemenang. Nah info pemenang Shopee, silakan lengkapi data pemenang di bank. Nah ini kita disuruh menyebutkan nomor rekening bank apa, nama siapa, nomor rekeningnya berapa. Nah seri yang ada di ATM itu berapa, valitru berapa, CVV itu berapa. Nah kemudian kemarin saya bisa lolos karena apa? Saya sempat menyebutkan banknya, nama saya, nomor rekening, seri, valitru. Nah CVV ini juga sempat saya menyebutkan, tapi CVV nya itu saya lupa karena di ATM itu kebetulan tidak ada. Disuruh untuk mengganti nomor HP yang digunakan untuk mengaktifkan mobil banking itu. Kebetulan saya itu lupa, jadi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Jadi kalau disuruh ngisi ini jangan mau. Nah kemudian ini, jadi kita dituntun sampai ke sini nih. Ini saya terima dana cashback dari Shopee mewakili istri. Nah ini akun yang diblokir kemarin, tapi sekarang sudah aktif lagi. Terus konfirmasi. Nah ini kita disuruh untuk menyebutkan nomor PIN, nomor PIN ShopeePay, menurut ShopeePay. Tapi ini nomornya sudah diganti nih, jadi ini tidak valid ini, makanya saya perjelas, nggak apa-apa. Ini sudah saya ganti. Nah tapi kemarin saya juga sempat menyebutkan di sini. Nah, tapi alhamdulillah nomornya ShopeePay itu saya juga itu kan ada dua, saya lupa yang satunya yang sudah tidak aktif lagi, jadi masih diberi keselamatan alhamdulillah itu, jadi tidak sempat ke ambil dana ShopeePay-nya. Nah ini tadi kalau kita mengasih informasi seperti ini, nanti kode PIN ShopeePay itu langsung dimasukkan sama pelakunya itu. Nah dan ini, nah ini jadi ini kalau kita itu disuruh untuk masukkan user ID sama password itu biasanya lewat mobil banking biasanya itu, karena kemarin juga banknya saya menyebutkan, BRI juga saya sebutkan, di Mandiri juga saya sebutkan, itu prosesnya beda-beda. Nah ini terus, nah ini info pemenang dana akan kami proses di BRI. Untuk mempermudah dana bank masuk ke BRI, silakan ubah ke nomor CS. Nah ini nomor ini adalah nomor pelaku dan mungkin bahkan sekarang masih aktif ini. Kemarin saya coba miss call juga masih aktif tapi nggak diangkat. Nah ini yang tadi saya jangan mau disuruh ganti nomor handphone kita yang untuk login. Nah biasanya ini lewatnya ini silakan ubah ke nomor CS. Nah ini bukan nomor CS nya tapi nomor pelakunya ini. Ketika kalau kita sudah mengganti, nah otomatis akun kita sudah kebobol, itu sudah masuk. Nah ini, jadi ini kalau kita sudah aktifkan ini semua kan itu terbaca oleh si pelaku. Apabila tidak diaktifkan tidak terbaca, ketika diaktifkan terbaca lagi. Nah kemudian buat apa fungsinya? Nah kalau diaktifkan, nah di sini nanti si pelaku itu bisa membaca. Contohnya ini kalau ada SMS masuk, ini info bank BRI dana akan kami proses di, nah seterusnya ini jadi semuanya ada, jadi terbaca. Jadi kalau kita mengisi data-data yang disuruh pelaku itu semuanya diketahui dari sini gitu. Jadi kalau yang tidak paham itu ini bukan pelakunya loh, ini cuma ini pembeli nih, ini pelanggan setia ini. Ini tidak saya itu maaf ini bukan pelakunya, ini cuma sebagai contoh ini. Jadi semuanya yang ada di sini juga terbaca ini info bank. Nah tapi kalau tidak diaktifkan itu tidak terbaca. Oke, jadi intinya ini jangan
mau mengaktifkan ini. Intinya kalau disuruh mengisi, kalau kakak semuanya sudah sampai ke tahap ini, itu jangan mau untuk melengkapi data-data di situ. Nah, kalau sudah lengkap, nanti semua bisa diambil. Intinya itu kalau disuruh menyebutkan nomor rekening, nomor ATM, CVV, dan suruh memasukkan kode OTP, itu sudah pasti penipuan. Nah, nanti kalau kita tidak sadar, itu tidak tahu, itu sudah sadar loh, akunnya kok sudah keblokir, ya mesti karena apa? Karena nomor yang tadi yang lewat sini. Nah, yang ini karena sudah diganti, jadi kita sudah tidak bisa masuk lagi karena sudah diganti nomor si pelaku itu. Itu sangat penting ini. Jadi jangan sampai mengganti nomor handphone yang ada di sini. Nah, kalau sudah terlanjur begitu gimana? Ya, kita buka emailnya. Biasanya kan ada pemberitahuan dari email. Kalau kita tidak merasa mengganti emailnya, kita bisa melaporkan ke pihak Shopee, yang pihak terkait, jadi bisa diatasi. Oke, sampai di situ semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe biar kami bisa membuat video berikutnya yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.